Shalom, teman-teman, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Sungguh indah kita bertemu kembali. Izinkan saya pimpin kita dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kesempatan yang indah untuk bertemu kembali melalui siaran langsung ini. Semoga Tuhan menjamah dan berkarya dalam hidup kami lewat firman Tuhan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bermula dengan nyanyian lagu rohani nomor 70 dalam buku nyanyian ini. Nomor 70. Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Tajuk message saya ialah percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Petikan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 4 sampai ayat 15. Dalam perjalanannya itu, yaitu Yesus, harus lewat Samaria. Maka sampailah Yesus di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, tidak jauh dari tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada Yusuf anaknya. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus lelah sekali karena perjalanan, sebab itu ia duduk di pinggir sumur. Waktu itu kira-kira pukul 12 siang. Dan pengikut-pengikut Yesus sudah pergi ke kota untuk membeli makanan.
Kemudian, seorang wanita Samaria datang menimba air. Yesus berkata kepadanya, "Bu, boleh aku minta minum?" Wanita Samaria itu menjawab, "Tuan orang Yahudi, saya orang Samaria. Mengapa Tuan minta minum dari saya? Sebab orang-orang Yahudi tidak ada hubungan dengan orang Samaria." Yesus menjawab, "Sekiranya engkau tahu pemberian Allah dan siapa yang minta minum kepadamu, pasti engkau sendiri yang minta minum kepadanya, dan ia akan memberi kepadamu air hidup." Kata wanita itu, "Tuan tidak punya timba, dan sumur ini dalam sekali. Dari mana Tuan mendapat air hidup? Yakub, bapa leluhur kami, memberi kami sumur ini. Ia sendiri mengambil air minumnya dari sini. Begitu pula anak-anaknya serta binatang ternaknya. Apakah Tuan sangka Tuan lebih besar dari Yakub? Orang yang minum air ini akan haus lagi," kata Yesus. "Tetapi orang yang minum air yang akan kuberikan tidak akan haus lagi selama-lamanya. Sebab air yang akan kuberikan itu akan menjadi mata air di dalam dirinya yang memancar keluar dan memberikan kepadanya hidup sejati dan kekal." Kata wanita itu, "Tuan, berilah saya air itu, supaya saya tidak haus lagi dan tidak perlu kembali ke sini untuk mengambil air." Saudara-saudara, ada beberapa cara yang Anda boleh guna pakai untuk sampaikan atau kongsikan iman Anda dengan sanak saudara. Ada orang berkata, "Saya tidak banyak cakap tentang iman saya. Saya berusaha hidup sebagai seorang Kristen yang baik, saleh, baik hati, dan rela menolong orang lain. Dengan demikian, orang yang ada di sekitar saya boleh lihat dan saksikan, dan mudah-mudahan pada suatu hari mereka akan memilih untuk percaya akan Yesus." Satu cara lain ialah rindu berkongsi dan memberi cerahan tentang iman Anda dengan orang yang hidup di sekitar Anda, yaitu melalui percakapan, perbualan, perbahasan dengan mereka. Mudah-mudahan melalui percakapan dan berkongsi pengalaman hidup dan firman Tuhan, para pendengar akan tersentuh hati mereka dan percaya akan Tuhan Yesus. Saya mau ajukan satu pertanyaan kepada kita. Bilakah kali terkini di mana Anda bercakap dengan seseorang tentang Tuhan Yesus Kristus? Adakah waktu itu kemarin, minggu lalu, ataupun bulan lalu? Dari pembacaan firman Tuhan, saya ingin bincangkan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah sebabnya Anda segan bercakap dengan orang tertentu? Yang kedua, apakah rintangannya? Apakah Anda rela melintas rintangan bahasa, budaya, etnik, atau jarak jauh? Apakah keperluan mereka
Yang ketiga, apakah keperluan mereka? Bolehkah kita berusaha memenuhi keperluan para pendengar kita? Sekarang kita berbahas tentang pertanyaan yang pertama, yaitu, apakah sebabnya Anda segan bercakap dengan orang yang lain, yang tertentu? Rata-rata kita segan bercakap dengan orang yang tertentu atas sebab-sebab berikut. Yang pertama, takut. Kita rasa takut bercakap dengan orang tertentu, khususnya orang yang kita tidak kenal. Yang kedua, malu atau rasa malu. Kita rasa malu mau bercakap dengan orang yang bukan kenalan kita. Kita rasa takut orang lain akan marah dengan kita, atau rasa malu kalau ditolak oleh orang lain. Dalam keadaan demikian, kita berdoa. Kita mohon dalam doa sesuai dengan 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. 1 Yohanes pasal keempat ayat 18, firman Tuhan berbunyi, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Berdoa, mohon kasih Allah, kasih Tuhan Yesus dicurahkan dan memenuhi hati kita. Allah mengasihi kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah memenuhi hati kita. Kita merasa sukacita apabila orang lain juga sama-sama datang percaya dengan Tuhan Yesus Kristus dan dipenuhi dengan kasih Tuhan. Yang kedua, apakah kita rela melintasi rintangan bahasa, budaya, dan etnik untuk sampaikan pesan kita? Dalam kisah yang dinyatakan dalam pembacaan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal keempat, tadi Tuhan Yesus bercakap dengan seorang perempuan Samaria. Kita belajar bahwa Tuhan Yesus harus melintasi beberapa rintangan atau halangan. Pertama, rintangan etnik atau bangsa. Orang Yahudi tidak bercakap dengan orang Samaria. Orang Yahudi tidak ada hubungan dengan orang Samaria karena bukan dari bangsa sesama mereka. Yang kedua, rintangan jantina. Pada umumnya orang lelaki Yahudi tidak bercakap dengan orang perempuan Samaria juga. Satu contoh lain di dunia ini, di negara India ada satu sistem sosial yang dinamakan sistem caste yang mengasingkan orang dari keturunan satu caste tidak dibenarkan bergaul rapat dengan orang dari keturunan caste yang lain yang berbeda. Contohnya, orang dari satu caste bawahan tidak dibenarkan untuk menikah seseorang lain dari keturunan caste Brahmin yang dianggap sebagai caste lebih tinggi. Tuhan Yesus telah memberi kita satu contoh yang baik. Patut kita yang percaya Yesus ikut turutilah
teladannya. Tuhan Yesus melintasi rintangan dan halangan budaya dan bangsa dan etnik. Dia juga melintasi dari daerah orang Yahudi ke daerah orang Samaria. Tuhan Yesus melintasi rintangan dosa dan kematian. Melalui kematian, Tuhan Yesus disalib dan kebangkitannya dari maut. Tuhan Yesus memberi pengharapan yang kekal kepada semua bangsa, kaum, dan bahasa manusia di dunia ini. Sekarang yang ketiga apakah keperluan para pendengar kita? Apakah kita boleh memenuhi keperluan mereka yang mendengar pesanan kita? Kita lihat kembali bacaan firman Tuhan tadi, Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 15. Bermula dari ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Tuhan Yesus memenuhi keperluan perempuan Samaria itu. Apakah keperluannya? Apakah keperluan perempuan Samaria? Perempuan Samaria tidak memerlukan suatu agama baru, satu agama lagi. Dia memang sudah ada agama. Kata dia, "Nenek moyang kami menyembah di gunung ini. Orang Yahudi menyembah di Yerusalem, gunung lain." Agamanya tidak dapat menolong dia atau memuaskan hatinya. Dia dahulunya, perempuan Samaria ini, ada hubungan dengan 5 orang suami. Dan sekarang bersama seorang lelaki tambahan, tetapi yang bukan suaminya, tetapi hatinya masih tidak puas. Inti masalah ialah masalah atau kekosongan dalam hatinya. Ini adalah masalah rohani. Tuhan Yesus datang dan melalui percakapan dengan perempuan Samaria menawarkan, memberikan seseorang yang dia dahulunya tidak pernah ada atau mengalami. Dia yang dapat memberi air kehidupan untuk selama-lamanya, yang memenuhi hatinya, yang memuaskan hatinya, dan dia tidak merasa haus lagi. Perempuan Samaria tidak hanya simpan kepuasan kekal abadi untuk diri sendiri. Dia rela kongsikan dengan yang lain, dengan seluruh kampungnya. Air kehidupan memenuhi kehausan hatinya dan jiwanya. Kristus di tengah-tengah kita adalah pengharapan akan kemuliaan. Terdapat dalam firman Tuhan Kolose pasal 1 ayat 27. Mengenal Tuhan Yesus Kristus ialah mengenal pengharapan kekal abadi. Hidup kekal, pengharapan kekal
mengalir seperti air kehidupan kepada orang, kepada jiwa-jiwa di sekitar kita yang haus. Keluarga kita, sanak saudara kita, jiran kita, rakan-rakan yang sama sepejabat dengan kita. Dalam keadaan sekarang, di mana kita menghadapi penyakit wabak COVID-19, ramai orang lapar, ramai orang hilang kerja, ada masalah keuangan, sakit dan mati. Saudara, inilah musim dan waktunya gereja Tuhan, jemaat Tuhan bekerja sama dan berusaha berkongsi memberi bakul makanan kepada orang yang memerlukan dan menolong orang yang menderita. Banyak orang terbuka kepada pesan dari Injil tentang pengharapan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh-sungguh membantu, bukan ambil kesempatan sekadar mau orang jadi Kristen saja. Di antara kalangan gereja atau orang Kristen, sering diajar tentang amanat agung di dalam Matius pasal yang ke-28. Amanat agung dinyanyikan, diajar, diisytiharkan di dalam gereja, tetapi ada sesuatu kekurangan. Amanat agung sangat memerlukan ataupun disempurnakan dengan pengutusan yang besar, yang agung. Menyanyi dan mengajar tentang amanat agung menimbulkan kesadaran. Perlu ada tindakan yang sepadan untuk mencapai sasaran dan hasilnya. Satu langkah dan tindakan yang penting ialah utusan agung, utusan besar. Di dalam kitab Roma pasal ke-10 ayat 13 sampai 15, firman Tuhan berbunyi dari ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Haleluya. Semoga roh Tuhan lewat firman Tuhan menjamah dan berkarya di dalam hati kita, dan kita tergerak supaya mau diutus untuk memberitakan kabar Injil, kabar kasih Allah lewat anak yang tunggal, Yesus Kristus, yang mati di salib untuk menebus dosa kita dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Inilah kebenaran, inilah kenyataan. Amin. Untuk mengakhiri dan sebagai penutup, mari kita nyanyikan lagu nomor 70. Sekali lagi, Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian,
hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya, kita persiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Saudara-saudara persiapkan roti dan air. Dan sementara itu kita bacakan firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat 25. Bermula dari ayat 23. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Roti melambangkan tubuh Kristus, cawan ini melambangkan darah Yesus yang dicurahkan untuk menebus dosa kita. Mari kita mengucap syukur dan menerima perjamuan suci ini. Bapa surgawi, terima kasih Engkau mengutus anak Engkau yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, datang ke dunia ini, mati di salib, menjadi penyelamat kami, mengampuni dosa kami yang percaya akan Engkau. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya akan pimpin kita dalam doa. Kita boleh ikut juga dengan hati terbuka kepada Tuhan. Bapa kami di surga, kami ucap syukur karena Bapa mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, datang ke dunia ini. Tuhan Yesus, aku bersyukur karena Engkau mati di salib untuk dosa kami dan penyakit kami. Engkau bangkit dari antara orang mati untuk memberi kami hidup yang baru dan pengharapan. Ku menerima
dan menyambut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Aku harap ke Tuhan Yesus, niadi penglepas aku. Terima kasih Tuhan, kami hidup bertuai ke Tuhan. Kami berdoa lalu bersampai dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan berkat ke kita. Tuhan memberkati saudara, melindungi saudara dalam segala keadaan dan memberi damai sejahtera. Tuhan Yesus lindung ayung bala kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.